Selamat datang di channel Wendy 5 Video. Ini adalah video dokumentasi dariku dan Mas Wendy yang lagi mau liburan ke Kalimantan Selatan. Kami akan liburan selama 1 minggu di rumah omku. Kami berangkat dari Jombang naik kereta api Rabidoho sampai stasiun Surabaya Gubeng Baru. Ini kami lagi nyemil, kita paling suka roti O ya. Kalau perjalanan naik kereta api nggak skip makan roti O karena kurang aja gitu rasanya naik kereta nggak makan roti O. Sambil nunggu kedatangan kereta Rabidoho pukul 1 siang dan akan sampai di stasiun Surabaya Gubeng Baru perkiraan sekitar jam 3 sore nanti. Sambil nunggu kereta datang, ini kita berdua lagi ngulik-ngulik roti O karena waktu lalu kita pernah bikin sendiri ya coffee bun seperti ini. Untuk luarannya itu kita udah mirip banget rasanya, tapi karena dalamnya itu pakai butter, mungkin mereka pakai butter yang premium, jadi rasanya pasti lebih enak. Sedangkan kemarin aku bikin pakai margarin, jadi rasanya asin. Nah, kalau aku pilih pastry isi beef, ini enak banget. Terus dicocol pakai sambal, apalagi kalau masih anget. Mantap banget. Nah, sekarang kita sudah check in dan menunggu di ruang tunggu dalam. Kita mau antri gantian sholat sambil jagain barang. Ini barangnya banyak banget, padahal kemarin sudah dipilih-pilih barang yang penting aja yang dibawa. Tapi tetap aja nggak bisa karena oleh-olehnya juga lumayan berat. Nah, kereta kita sudah datang. Rute KA Rabidoho dari Blitar ke Surabaya dan berhenti di stasiun Jombang. Tiketnya kita bisa beli online, harganya 12.000. Dan saat ini kalau kita mau pesan tiket kereta harus jauh-jauh hari ya. Kalau deket-deket atau mendadak, wah itu pasti dan dipastikan ya akan kehabisan. Karena ternyata banyak sekali masyarakat sekarang yang memilih alternatif transportasi kereta api. Mungkin karena kereta api jadwalnya pasti dan sudah bersih, fasilitasnya lengkap, jadi masyarakat nyaman. Harga tiket kereta api juga sangat ekonomis, jadi bisa dijadikan opsi untuk transportasi darat. Nah, maaf banget karena tadi lagi ribet banget, jadi nggak bisa nge-record saat turun dari kereta di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Ini aku lagi ada di kantinnya dan lagi menikmati es degan. Sekarang waktu 4.28, setengah 5 sore di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Suasananya seperti ini. Sekarang kita lagi istirahat sambil cari taksi online. Dan setelah dapat kita langsung aja cus ke pelabuhan Tanjung Perak. Ada beberapa cara untuk mendapatkan akomodasi ya. Pertama dengan taksi offline, taksi online lewat aplikasi atau langsung ke pick up point. Nah, kemarin aku langsung ke pick up point biar cepet dicarikan langsung drivernya dan langsung aja kita berangkat ke pelabuhan. Jarak dari stasiun Surabaya Gubeng Baru ke pelabuhan Tanjung Perak adalah bisa ditempuh sekitar 20-25 menit aja, dan alhamdulillah perjalanannya nggak macet. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan pelabuhan Tanjung Perak. Rencana liburan kali ini memang kita mau berangkat naik kapal, pengen ngerasain gitu ya naik kapal gitu kayak gimana. Dulu sih aku pernah ya naik kapal tapi masih kecil. Nah, sekarang mumpung lagi free dan agak slow, jadi kita berangkatnya naik kapal, lalu nanti pulangnya rencananya naik pesawat. Kalau untuk Mas Wendy sudah biasa ya naik kapal. Biasanya dia kan liburan itu ke Bali, ke Lombok gitu. Tapi kalau kali ini kan durasi kita di kapal tuh panjang ya, lebih panjang. Selama 18 jam kita akan berlayar melewati Laut Jawa. Nah, karena sekarang masih sore dan jadwal kapal kita itu sekitar jam 9 malam, kita mau main ke Surabaya North Quay dulu. Kita sudah kelihatan kapal kita ya, tapi memang masih bongkar muat, masih beres-beres mungkin ya yang ada di dalam, dan juga mobil-mobil itu masih ngantri untuk masuk. Oleh karena itu kita mau nunggunya di sini aja sambil ngopi, sambil nge-charge HP. Untuk masuk ke sini kita kena charge 10.000 per orang.
Dan kelihatan sepi ya, pertokoan juga tutup. Karena ternyata yang aktif itu footage-nya di lantai paling atas. Untuk footage-nya ada di lantai 3. Nah, di sini enaknya bersih, terus kita bisa bebas duduk-duduk ya, nungguin jadwal. Lalu ada musolahnya, ada toiletnya gitu. Nah, teman-teman kalau lagi pengen gak sumpek gitu ya di tempat tunggu, bisa ke sini ya. Di sini lebih santai, lebih sepi, terus banyak juga kok pedagangnya, makanan, minuman, dan di luar itu ada balkon yang terbuka, kita bisa melihat pemandangan laut dan kapal-kapal yang sedang bersandar bongkar muat. Oke, langsung aja, aku juga penasaran nih ya, mumpung lagi sunset juga, lagi rame di luar, kita coba keluar. Nah, seperti ini nih tempatnya. Disediakan juga alas ya, seperti rumput-rumput sintetis gini, bisa buat duduk-duduk ya sambil melihat pemandangan laut. Ini aku lagi nyari tempat duduk tapi sudah full semua. Dan ini dia kapal yang akan kita naikin nanti. Kapal KM Dharma Kartika 2. Ini lagi ngantri banget ya, mobil-mobil mau masuk. Sambil melihat dan menikmati sunset di Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kalau tadi kita ada di balkon belakang ya, yang berhadapan langsung dengan laut. Sekarang kita ada di balkon yang depannya, ini ngelihat hiruk pikuk Pelabuhan Tanjung Perak sambil menunggu waktu tutup dah. Jadi ini tutupnya jam 7 ya teman-teman untuk Surabaya North Quay-nya. Jadi kita nanti jam 7 langsung kembali ke ruang tunggu. Nah, ini sekarang sudah di ruang tunggu, banyak banget ya, padat banget di sini. Banyak penumpang yang sedang menunggu jadwal kapal. Dan banyak yang lagi ngecas juga, itu disediakan charge. Terus ada kipas angin juga, meskipun sudah banyak kipas angin ya, tapi masih sumuk hawanya tuh, masih panas gitu ya. Ya namanya juga fasilitas umum, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini juga teman-teman jangan khawatir kalau belum ada bekal, kita bisa beli-beli dulu di sini daripada nanti udah di kapal bingung ya mau minum mau makan. Mending kita beli-beli dulu di sini, kita larisin buat sangu juga, biar nanti selama 18 jam perjalanan di atas kapal nanti kita nggak bingung, nggak kelaparan ya. Nah, sekarang kita mau check in karena jadwalnya sudah mepet. Kita mau masuk dulu, nggak boleh ngerekam. Dan ini dia tiketnya ya, kita dapat Dharma Kartika 2 dan ini adalah kunci untuk masuk ke kamar. Sebelum itu kita juga dapat gelang pengenal ini. Jadi untuk setiap kelas beda warna gelangnya. Karena kemarin kita kehabisan kelas VIP, jadi kita dapatnya kelas ekonomi 1 dan warna gelangnya kuning. Nah, ini kita sudah dipanggil ya, penumpang KM Dharma Kartika 2 sudah dipanggil. Mari kita langsung ikut kerumunan. Ini sudah jam 7.46 ya. Untuk keberangkatannya sih jam 9 dalam jadwalnya. Tapi diperkirakan pasti molor ya. Gak apa-apa, yang penting kita tunggu aja di atas kapal. Kapal KM Dharma Kartika 2 ini melayani rute Tanjung Perak, Surabaya sampai Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Untuk kelasnya ada kelas ekonomi tidur, kelas 1, 2, 3, dan VIP. Nah, kemarin aku pesan tiketnya lewat aplikasi Delu. Seperti ini ya teman-teman, aplikasinya bisa install lewat Play Store. Nah, kita masuk ke aplikasinya dan pilih schedule. Lalu pilih jenis tiket, kita centang semuanya aja biar kita tahu harganya. Kita centang semuanya dan tekan pilih. Kita pilih juga berangkat dari kota asal mana dan kota tujuannya mana, tanggal, lalu cari jadwal. Dan sudah muncul, ini dia harga-harganya, bisa dilihat teman-teman untuk sepeda, sepeda motor, kemudian roda 2, roda 4, VIP juga ada VIP dewasa, anak, bayi, ekonomi non-seat, kelas 1, 2, 3.
Nah, memang kelas VIP itu nggak tahu kenapa selalu full. Aku kemarin juga nggak kebagian, padahal sudah 1 minggu sebelum keberangkatan aku sudah beli tiketnya. Mungkin dengan fasilitas yang diberikan ya, ketika aku lihat di YouTube reviewer gitu, biasanya mereka memperlihatkan situasi kamarnya itu memang seperti hotel. Jadi mungkin masyarakat pada pengen coba fasilitasnya ya. Dan aku akhirnya dapat kamar di ekonomi 1. Kita sudah sampai di depan kamarnya dan langsung aja kita review seperti apa ya kamarnya. Untuk ukuran kamarnya ini sekitar 2,5 kali 2,5. Tidak ada kamar mandi dalam, adanya wastafel seperti ini. Lalu ada bed atau kamar tidur susun 2. Ada TV-nya, ada meja, kemudian ada kursi 2, ada AC juga. Kamar tidurnya nyaman, empuk, ada bantalnya 1. Padahal aku kalau tidur sukanya ada gulingnya ya. Nggak apa-apa, cukup untuk menunggu 18 jam di atas kapal. Nah, enaknya itu kalau kita berdua gini ya, kita bisa sekamar. Tapi kalau kita cuma sendiri, nah itu mungkin kemungkinan besar kita akan sekamar dengan orang asing. Itu aku nggak tahu deh kayak gimana ya. Nah, di dalam kamar kita tidak boleh merokok ya teman-teman. Untuk TV-nya sendiri ini kita nggak ada sinyal nanti ya. Jadi kita dapat satu saluran dari kapalnya. Kemarin kita disetelin movie atau film Marvel. Ya lumayan lah buat hiburan di atas kapal selama 18 jam perjalanan. Untuk fasilitasnya, untuk kamar kelas ekonomi 1 ini kita dapat 2 kali makan. Ini adalah menu yang pertama, kita dapat sayur lodeh, ikan tongkol, gede banget. Terus ada telur dadar dan kering kacang, tempe teri, dan sambal. Dapat juga buah semangka. Nah, untuk makanannya ini kita dapat 2 kali dan diantar ke kamar kita. Untuk VIP dan ekonomi kelas 1 ya. Untuk selain itu, ambil sendiri di kantin ya. Oke, sekarang kita makan dulu. Sambil nonton TV, ini kita lagi disetelin Captain Marvel. Nah, selama perjalanan 18 jam di atas kapal, ada beberapa kali itu yang kapalnya tuh lagi goyang banget. Karena perjalanannya di bulan Agustus, jadi anginnya lagi kenceng-kencengnya dan ombaknya lagi tinggi, tapi itu berlangsung hanya beberapa jam aja, sekitar 3-4 jam. Dan alhamdulillah mereda dan gak goyang-goyang lagi. Karena kapalnya itu berangkat sekitar jam 12 sampai jam 1 malam ya, karena aku udah tidur, gak tahu berangkatnya jam berapa, sekitar segituan. Nah, esoknya kita sampai itu sore hari sekitar jam 3 lebih. Gak kerasa ya ditinggal tidur semalaman, terus siangnya kita juga cuma nongkrong-nongkrong aja. Akhirnya kita sudah sampai dan ini kita lagi ada di Sungai Barito. Kapalnya sudah mulai sandar, jadi barang-barangnya sudah kita bawa, menunggu pengumuman announcement untuk kita bisa keluar. Ini kita menunggu sambil melihat hiruk pikuk di Sungai Barito. Masya Allah, sungainya luas sekali, besar sekali ya. Sampai kapal sebesar ini bisa masuk. Biasanya kalau di belakang rumahku itu adanya Sungai Berantas yang tidak terlalu besar. Nah, sekarang kita sudah boleh keluar dan kita sudah ada di luar kapal ini ya. Dan ternyata pelabuhannya tidak terlalu ramai. Jadi kita lebih santai jalan-jalannya gitu sambil menikmati pemandangan ya. Jarang banget soalnya kita naik kapal, jadi kita sambil lihat-lihat gitu ya. Mencoba untuk merekam setiap momen. Setelah dipikir-pikir ternyata bawaanku nggak sebanyak orang-orang juga sih. Nah, ini dia kapal KM Dharma Kartika 2 yang menjadi pilihan baik ya, recommended untuk transportasi laut. View-nya cakep banget ya, kita sore-sore gitu di sini melihat pemandangan dari Sungai Barito. Masya Allah. Tidak terasa kita sudah sampai di Pulau Kalimantan. Nggak sabar ngapain aja ya nanti seminggu ke depan di sini dan menemui apa aja, kulinernya gimana. Penasaran. Setelah keluar dari pelabuhan, kita menunggu jemputan. Nah, rencananya kita akan dijemput oleh omku, Bapak Lukman dan Mbak Ani. Kita nunggu di depan. Nah, setelah kita ketemu langsung temu kangen ya, dan langsung
cus tanpa nginep ya, hebat sekali omku yang nyopir ya. Dari Tanah Bumbu ke pelabuhan itu sekitar 6 jam dan langsung balik ke Tanah Bumbu lagi. Ini malam hari kita mampir ke lalapan, aduh enak banget sambelnya. Dan ini lalapan khas karena yang jualan dari Jawa, jadi cocok banget di lidah kita. Aku tahu pasti Bapak Lukman dan Mbak Anik ini capeknya luar biasa ya. Pulang pergi langsung 6 jam, total 12 jam perjalanan kurang lebih. Dan kita sampai di Tanah Bumbu, tepatnya di Sebamban. Itu sudah malam banget, tengah malam. Aku sampai lemas, tidak bertenaga mau nge-record selama perjalanan itu. Dan langsung aja nanti ke next video ya. Kita ngapain aja di sana, kulineran, dan pokoknya ikutin terus perjalananku liburan di Kalimantan Selatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.